Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan terkait teknik Microsoft Excel, terutama mengenai pemahaman rumus fungsi yang ada di Excel. Nah, di mana di sini saya banyak mendapat request dan pertanyaan dari kawan-kawan subscriber terkait dengan rumus fungsi yang satu ini, yaitu apa sih perbedaan dari rumus sum dengan sum if dan sum ifs. Nah, di sini kita akan jelaskan gimana pemanfaatannya, gimana perbedaannya dari data contoh kasus yang ada di sebelah saya ini. Nah, gimana kelanjutannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Nah, di sini saya sudah punya file ya contoh kasus terkait penjelasan kita hari ini, yaitu rumus fungsi sum, sum if, dan sum ifs. Nah, nanti kawan-kawan bisa download file ini di deskripsi video saya. Oke, kita akan coba mulai dari sum dulu. Mungkin kalau untuk sum, saya rasa kawan-kawan semua sudah sering ya menggunakan untuk rumus fungsi sum ini. Jadi rumus fungsi sum ini yaitu untuk menjumlahkan total ya, total nilai angka yang ada di kolom sel. Jadi totalnya kita cari supaya gampang tanpa menginput di kalkulator ya, kita gunakan saja rumus fungsi sum. Jadi untuk mencari total ya, jumlah total ya, jumlah total. Jadi saya buatkan keterangan seperti ini biar gampang dipahami. Nah, caranya kita tinggal mengetik rumusnya sama dengan ya, sum. Jadi setiap Excel itu harus diawali dengan sama dengan dulu. Jadi kita ketik sum, ya boleh huruf besar atau huruf kecil ya, buka kurung. Nah, nanti kita langsung seleksi data mana yang akan kita jumlahkan. Jadi kita seleksi, kita ingin menjumlahkan dari angka 225 ini sampai ke 450. Nah, jadi kita tinggal drag and drop seperti ini. Setelah itu tutup kurung atau langsung enter juga bisa. Langsung enter juga nggak apa-apa. Nah, dapatlah angka jumlah sumnya adalah 3.950. Nah, ini cocok dengan ini juga rumus sum. Jadi untuk menjumlahkan ini. Nah, ini kan sudah biasa ya dengan rumus fungsi sum ini. Nah, sekarang kita coba yang sum if. Nah, sum if ini berarti kita menjumlahkan dengan adanya perandaian. Nah, if, jika. Jadi kita menjumlahkan jika. Nah, di sini saya coba contohkan. Di sini kan ada data, warna baju, ada size, ada promo. Nah, kita ambil contoh kasus, misalnya kita ingin menjumlahkan berapa total harga untuk warna baju putih, misalnya. Nah, jadi misalnya kita ingin menentukan jumlah total harga warna baju putih. Berarti di Excel ini, dia akan menjumlahkan yang pertama data yang saya tandai dengan warna ini. Data ini putih, ya ini putih. Kemudian juga ada putih. Nah, ini putih. Nanti dia akan jumlahkan seperti itu. Ini juga putih. Nah, jadi dia akan menjumlahkan yang data ini saja. Nah, 225, 375, 875. Karena kita ngambil kriteria putih. Nah, kita coba testing di sini. Saya coba bikin keterangan. Menjumlahkan dengan kriteria. Nah, kriteria. Oke, saya bikin di sini. Jadi caranya sama dengan ketik sum if. Nah, kita buka kurung. Nah, di sini ada perintah petunjuknya, yaitu sum if rank. Nah, ranknya mana? Ranknya berarti warna baju ini. Kita blok di sini, blok. Nah, kemudian pakai titik koma. Jadi di laptop saya ini itu tandanya titik koma. Kalau nanti kawan-kawan yang ada di dalam bantuan ini ada petunjuknya pakai koma, ya pakai koma. Nah, kemudian kita pakai kriteria. Nah, untuk kriteria, karena dia teks, dia kita pakai tanda kutip. Ya, buka kutip satu dulu, nah ketik putih. Nah, tutup kutip. Nah, seperti itu. Kemudian, titik koma lagi. Nah, mana data jumlah yang mau kita totalkan? Nah, berarti kita pilih yang ini. Nah, harga ini. Oke, kemudian tutup kurung. Nah, jadi ini aja nih perintahnya. Jadi dimulai dari kriteria mana yang mau kita ambil, putih, berarti sini, blok yang bagian data rank ini, kemudian kriterianya putih, dan mana totalnya ini. Nah, sehingga kita enter.
dapatlah ini 1.475.000. Nah, totalnya. Jadi kalau jumlahkan manual juga boleh nih. Berarti dia menjumlahkan 225.000 ditambah 375.000 ditambah 875.000. Nah, inilah pemanfaatan dari rumus sum if. Nah, mungkin dipahami ya. Jadi itu kemudahannya. Nah, untuk mempermudah juga di sini, ini kan saya memasukkan kriteria putih ya. Jadi kita bisa menginput langsung nilainya atau kita siapkan saja kata putihnya misalnya di bagian bawah ya. Misalnya kita mau siapkan di sini, kita ambil, saya tulis saja putih di sini ya untuk kolom terangan aja ya. Nah, di sini saya coba ulangi bagian sini ya. Saya hapus dulu. Ini datanya untuk mempermudah saja ya untuk kolom ini. Nah, supaya nanti kawan-kawan yang akan mengerjakan tinggal mengganti atau menginput dari sini. Ya, misalnya ini sum if ke kurung, diulangi langkah sama di blok. Nah, saat kita mau memilih kriteria yang ada di sini, kita nggak perlu lagi ketik putih gitu ya. Nah, putih nggak perlu lagi ngetik ini. Jadi kita cukup klik di sini saja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sum rank-nya yang ini, tablok. Nah, gitu. Jadi cukup dengan bermain selnya saja. Nah, sama ya. Nanti kalau ada perubahan, misalnya kita ingin mencari yang hitam ya, kita cukup menulis di sini hitam. Nah, kita enter, pendapatnya. Kita mau cari kuning, kita cukup di sini. Nah, 4 dapat angka 975. Jadi ini ya mudahnya. Jadi sama saja ya, tergantung fungsi dan pekerjaan kita ya, yang akan kita buat dalam rumus ini nanti. Nah, oke, ini yang kedua. Oke, selanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu sum if. Nah, pada dasarnya sum if ini sama dengan yang sum if, tapi perbedaannya adalah memakai dengan minimal dua kriteria. Jadi mau dua, mau tiga, mau empat, dan seterusnya, kita akan memakai sum ifs. Kalau yang sum if itu menggunakan satu kriteria, jadi menjumlahkan dengan satu kriteria saja. Contohnya tadi kan kriterianya putih. Nah, sekarang kita coba jumlahkan dengan kriteria misalnya baju warna putih, promonya normal misalnya, atau promonya dengan atau size-nya S ya, kan bisa aja itu ya. Atau kita menjumlahkan size-nya S dengan promo diskon ya. Nah, ini kan kita butuh dua kriteria ya. Nah, ini kan minimal kan dua ya. Atau tiga. Kita butuh cari total harga dari warna baju putih dengan size S dan promo diskon misalnya. Nah, nanti dia akan mencari data di sini. Nah, dia akan cari, hitung. Nah, itu rumusnya adalah menggunakan rumus fungsi ifs. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya kita bisa langsung ketik di sini. Ya, jadi kita buat sama dengan sum ifs, buka kurung. Nah, kita disuruh masukkan sum rank dulu. Jadi kita masukkan sum rank di sini totalnya. Jadi kebalik ya. Kalau tadi kita masukkan dulu kriterianya, sekarang kita masukkan dulu sum rank-nya, jumlahnya. Jadi kita masukkan di sini, kemudian titik koma atau koma. Nah, kriteria pertama kita buat, masukkan lagi di sini. Yang kedua ya, ini kan ada perintah ya di bawahnya ini, kriteria rank 1. Nah, kita masukkan di sini, kita pilih dulu ya, kita blok dulu. Nah, kemudian kita masukkan kriterianya apa. Misalnya kita tadi pilih putih, putih. Nah, setelah itu kita ambil kriteria kedua, berarti ini sudah selesai kriteria pertama, dibatasi dengan titik koma atau koma. Nah, masukkanlah kriteria yang kedua. Ya, kita ambil, kita contohkan dengan yang promo saja ya, putih normal. Nah, ya, oke. Kita ambil yang rank di bagian sini promo. Nah, keterangannya adalah promo. Sorry, keterangannya normal ya. Ini kan kolom promo. Jadi kita ambil kriterianya adalah normal. Nah, kita ketik normal.
Nah, setelah itu kita tutup kutip dan kita kasih tutup kurung. Nah, cukup ini saja. Jadi ini adalah bagian pertama itu adalah sum rank-nya, berarti totalnya dulu kita masukkan. Nanti ini kriteria pertama yang mau kita cari dengan kriteria kedua. Nah, dia akan cocokkan nanti berapa sih jumlah totalnya. Nah, sehingga dapat 1.100.000. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ada dua ya. Kalau putih normal itu saya tandai dulu, putih normal yang bagian ini, putih di bawah ini, putih normal ya. Kayaknya ini dua, dua ini. Nah, jadi dia jumlahkan 225.000 dengan 875.000. Nah, ini dia. Dapat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau tambah satu lagi, ini kan ada satu kriteria lagi, nanti kita bisa tambah lagi di belakangnya ini. Nah, titik koma lanjut. Nah, oke, saya ingin tambahkan mempermudah caranya sama ya dengan yang tadi. Kita bisa masukkan kolom di sini untuk kemudahan. Misalnya kita tadi putih, masukkan sini putih. Kemudian di sini kita tambahkan kriteria normal. Nah, kita cukup memasukkan eh, teks ini saja. Nah, kita klik selnya. Saya ulang, sama dengan sum ifs, kita kurung, kita blok dulu totalnya di sini. Nah, kemudian nanti kita cari ranknya di sini, warna bajunya. Nah, pas kita milih kriterianya putih, kita cukup klik sel ini. Nah, setelah itu, kriteria kedua, kita pilih yang promo. Kemudian pas kita milih kriteria promo normal, kita klik yang di bawahnya ini. Nah, kita nggak ada pakai tanda kutip lagi, karena dia sudah ada dalam sel ya. Tutup kurung, nah sama hasilnya. Jadi kalau nanti kita mau tukar-tukar ini, kita tidak perlu ngedit-ngedit rumus lagi. Nah, kita cukup ketik saja di sini. Ya, misalnya hitam normal, berapa? Hitam normal, ada nggak? Oh, ada 900.000 hitam normal. Kemudian misalnya hitam dengan diskon misalnya. Nah, dapat 600.000. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu kemudahan. Jadi ini nanti bisa diatur, disusun lagi letak dari penjumlahan-penjumlahan ini sesuai dengan data kita. Oke, mungkin saya kira itu penjelasannya sudah dipahami dengan baik. Nah, untuk lebih lanjut, bagi ada yang pertanyaan atau yang mau pingin lebih jauh memahami ini, nah, coba nanti kerjakan dua ini ya. Silakan nanti di komen berapa dapat dari dua pertanyaan saya ini, total baju putih ukuran S berapa nilainya? Berarti kan ada rumus ya. Nah, silakan nanti boleh dikomentari di kolom komen saya di video. Nah, kemudian juga yang dua ini. Silakan nanti dibalas ya komen. Nah, silakan nanti saya akan coba jelaskan kalau ada yang mau bertanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, di komen, dan yang belum subscribe ya silakan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.